Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di Nusantara Petang dan kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Saat ini migrasi dari frekuensi analog ke digital merupakan sebuah keniscayaan. Hal inilah yang kemudian coba diwujudkan oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalamnya terdapat klaster penyiaran. Jadi saat ini Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk analog switch off yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2022. Dan tentunya berbagai pihak saat ini juga sedang melakukan sejumlah persiapan sebagai dukungan untuk mewujudkan analog switch off di tahun 2022 nanti, termasuk juga KPID. Pemirsa, kita akan bahas lebih jauh di dalam Dialog Nusantara Petang. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPID Sumatera Utara, Mbak Atika, Mutia Atika. Mbak Mutia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Asya. Iya, Mbak Mutia, saat ini seperti kita ketahui bahwa ini merupakan suatu kabar gembira ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan dan di dalamnya juga sudah ada klaster penyiaran di mana kita akan bersiap menghadapi ASO di tahun 2022 nanti. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini sebuah perkembangan teknologi yang luar biasa dan ini sebuah kemodernan di dunia penyiaran, khususnya di Indonesia. Dan ini sebuah harapan baru juga bagi kita semua yang ada di Indonesia, khususnya di bidang penyiaran. Saya pikir ini sebuah kabar gembira bagi semua insan penyiaran di Indonesia. Iya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini memang sudah sangat tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara lain, begitu kan? Iya. Iya, dan kalau dari Sumatera Utara sendiri bagaimana mendukung hal ini? Prinsipnya kalau KPID Provinsi Sumatera Utara itu sangat mendukung adanya digitalisasi dan nanti untuk ASO di tahun 2022. Nah, kita mendorong persiapan-persiapan menuju ke ASO 2022 nanti, di mana ya semua lembaga penyiaran kita suarakan kepada lembaga penyiaran agar bersiap menghadapi ASO 2022 terkait dengan instruksi Presiden yang sudah dikumandangkan begitu ya. Nah, kita inginnya semua itu siap dan nanti sudah prepare sehingga masyarakat menikmati dan merasakan manfaat atau dampak dari digitalisasi dan ASO yang sudah nantinya ditetapkan di 2022. Karena masyarakat di Sumatera Utara ya, Mbak ya? Iya, betul, karena memang sebenarnya banyak sekali kerugian-kerugian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan belum ASO kita ya. Dimana kalau untuk Sumatera Utara sendiri apa saja kira-kira kedepannya yang bisa diperoleh, manfaat yang bisa diperoleh ketika kita sudah ASO nanti? Iya, kalau sudah ASO akan ada digitalisasi penyiaran, maka masyarakat Sumatera Utara akan lebih banyak mendapatkan informasi, kemudian akan lebih bisa menikmati penyiaran secara jernih, tidak seperti sekarang ini. Apalagi Sumatera Utara itu kan terdiri dari 33 kabupaten kota, ya cukup banyak gitu dalam satu provinsi, sehingga itu membutuhkan energi tersendiri ketika sebuah lembaga penyiaran sudah bersiap untuk ASO, kemudian beralih ke digitalisasi. Nah, di Sumatera Utara dengan 33 kabupaten kota, banyak daerah saat ini ya, banyak daerah yang blank spot, yang tidak bisa terjangkau, sehingga masyarakat di Sumatera Utara itu tidak bisa dikatakan seluruhnya mendapatkan informasi yang seharusnya menjadi hak semua bangsa Indonesia, mendapatkan informasi yang sehat tentunya gitu ya, terkait dengan perkembangan negara, apalagi perkembangan daerahnya sendiri gitu. Sekarang ini aja blank spot di daerah Sumatera Utara itu cukup banyak dan itu merambah di daerah-daerah pelosok yang sifatnya pedesaan, yang memang mereka membutuhkan informasi, apakah itu terkait dengan pertanian, kemudian nelayan, dan juga perkembangan hidup di daerah mereka, informasi-informasi yang tentunya nanti bisa menggairahkan perekonomian di daerah setempat. Saya pikir dengan adanya penyiaran digitalisasi dan nanti ASO di 2022
akan banyak efek yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya ya kita bicara di Provinsi Sumatera Utara. Mungkin bisa digambarkan secara lebih konkret jika nanti sudah diwujudkan analog switch off, terutama di daerah di Sumatera Utara yang mungkin memang mengalami sulit jaringan, internet dan sebagainya. Apa yang mereka rasakan manfaatnya secara konkret? Tentu saja informasi. Kalau sekarang informasi itu agak sulit, Mbak. Untuk sebuah teknologi pertanian misalnya di daerah yang memang wilayahnya basisnya adalah pertanian, menjadi lumbung padi bagi Sumatera Utara, untuk pupuk, untuk teknologi pertanian, itu kan dibutuhkan sebuah informasi yang sekarang ini akan bisa disampaikan sulit kecuali dari pemerintah setempat yang menginformasikan ada teknologi terbaru, ada sebuah sistem terbaru, atau ada olah tani yang terbaru. Nah seperti itu. Kedepan mungkin dengan adanya sudah terjadi ASO dan beralih ke digitalisasi, tentu saja akan lebih banyak mendorong banyaknya tenaga kerja, peluang usaha di dunia penyiaran itu sendiri, dan informasi juga akan semakin banjir gitu ya Mbak ya. Itu salah satu contoh untuk masyarakat pertanian. Bagaimana lagi dengan masyarakat yang memang sebagai wilayah nelayan di daerah kelautan, maksud saya di pinggiran pantai, di pinggiran laut gitu ya. Memang dibutuhkanlah untuk informasi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk semua kalangan ini ya, Saya jadi pikir, manfaatnya benar-benar dirasakan untuk semua kalangan. Jadi selama kita belum ASO ini, betapa banyaknya kerugian-kerugian yang kita alami begitu, sementara negara lain sudah maju lebih dulu begitu. Satu lagi juga, beberapa daerah yang saya katakan tadi blank spot itu, mereka menyerap informasi karena kebutuhan informasi mereka tinggi dan minatnya juga ada. Mereka mencoba untuk kebutuhan informasinya dengan teknologi lain. Misalnya di daerah kecil, kalau kita saksikan rumahnya sederhana, tapi dia punya parabola. Nah, kalau sudah menampung atau menyaksikan siaran-siaran parabola, siapa yang bisa menjamin itu informasi terserap untuk kepentingan negara kita, atau ada absorpsi informasi dari negara lain. Nah, ini kan juga berarti penting juga untuk ketahanan negara. Iya gitu dong, ya. untuk Dan kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara, betul. Karena Sumatera Utara juga termasuk salah satu wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Di daerah Tanjung Balai itu Sumatera Utara, masyarakat daerah Tanjung Balai bisa menonton televisi dari Malaysia. Saat itu pernah ada TV1, TV1 gitu ya, TV2 itu bisa ditonton oleh masyarakat di daerah Tanjung Balai. Ini hanya sekelumit kecil gambaran-gambaran manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika kita sudah ASO. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kalau dari pemerintah sendiri bagaimana dukungannya terutama untuk daerah di Sumatera Utara? Kalau saya melihat dinamikanya sekarang, pemerintah juga mendorong untuk adanya ASO, saya lihat ya. Tapi mungkin belum terlihat begitu push ya, karena memang sesuai dengan target di 2022 Mbak. Nah, menuju ke sana tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang harus dipersiapkan. Landasan-landasannya apa saja? Saya pikir pemerintah sudah memikirkan itu, tinggal lagi mendorong semua lembaga penyiaran untuk melaksanakan ASO di 2022 dan alih teknologi. Kita support untuk pemerintah menjalankan ASO 2022 nanti. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPID Sumatera Utara saat ini apa saja Mbak untuk mendukung ASO ini? Kita ikuti sosialisasi ke masyarakat, karena harus diakui sekarang ini sosialisasi sedang gencar, namun menurut saya tidak masif. Masih banyak masyarakat di Sumatera Utara khususnya
Jangankan yang di daerah pelosok yang saya sebutkan bahwa daerah-daerah blank spot ya, tapi di Kota Medan sendiri juga, kalau kita tanyakan apa itu digitalisasi TV, masih belum mengerti, ya, masih belum familiar dengan apa istilah sih itu. ASO? Kalau saya bilang ASO, apa sih ASO? Ikan ASO apa? Karena itu di Medan itu di Sumatera Utara kan daerahnya juga banyak menghasilkan ikan gitu. Nggak ngerti ASO itu apa gitu. Kenapa harus 2022? Itu saya pikir yang begitu-begitu sederhana gitu ya, yang menjadi pemikiran kritisnya masyarakat, tetapi perlu diketahui oleh masyarakat bagaimana masyarakat mau ikut alih teknologi kalau dia tidak memahaminya. Sedangkan ASO sendiri juga nggak tahu. Tapi memang begitulah masyarakat, bukan nggak mau tahu ya, tetapi tidak terlalu penting lah mengetahui definisi ASO, kemudian definisi digitalisasi, tapi harus secara teknisnya apa gitu. Contohnya seperti apa TV yang digitalisasi, penyiaran yang digitalisasi, terus ASO-nya yang itu penerapannya gimana, itu harus benar-benar implisit sih kalau menurut saya. Jadi jangan cuman di kalangan atas. Mungkin kalau kayak kami, KPID se-Indonesia, KPI Pusat sudah sangat paham ya, ASO 2022, digitalisasi sudah sangat paham. Tetapi kan masyarakat belum. Yeah. Dan bukan hanya masyarakat di daerah pelosok, pedesaan, mungkin di Kota Medan itu yang sudah masuk dalam kota besar di seluruh Indonesia. Kalau kita tanya mungkin hanya segelintir yang paham. Ya, toko-toko elektronik yang menjual televisi, menjual set-top box, itu paham. Tetapi kalau pedagang-pedagang, kemudian juga abang-abang yang berada di lapangan, belum tentu dia memahami digitalisasi dan ASO. Saya pikir perlu dorongan masif lagi untuk sosialisasi ini, dan KPID setempat. Ini saya mungkin bisa juga mewakili KPID Indonesia ikut support kok, karena ini juga sebuah hal yang menggembirakan kok ya bagi kita yang berada di dunia penyiaran, dan saya pikir seluruh insan penyiaran support dengan adanya ASO 2022 dan digitalisasi teknologi. Baik, ini kalau di Sumatera Utara. Nah, pemirsa, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana persiapan dan juga kesiapan dari KPID di Riau. Tetapi usai jeda, pemirsa, saya akhiri dulu perbincangan saya dengan Mbak Mutia. Mbak Mutia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Mudah-mudahan ini ASO bisa benar-benar diwujudkan di tahun 2002 dengan lancar dan juga manfaatnya diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya untuk Mbak Mutia di Sumatera Utara ya Mbak Mutia ya. Amin, karena kita juga termasuk wilayah yang kabupaten kotanya cukup banyak. Baik, baik pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan KPID Riau, tetapi usai jeda berikut Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.